Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada ungkapan yang paling indah pada siang hari ini melainkan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi atas segala berkah limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat yang paling besar yang kita terima pada siang hari ini, yaitu nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Semoga nikmat-nikmat tersebut masih kita genggam terus sampai akhir hayat nanti. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada keluarganya yang disucikan, kepada para sahabat yang terpilih, dan pada akhirnya kepada kita semua umatnya yang senantiasa kelak mengharapkan syafaatnya di yaumil akhirah. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tema atau judul khutbah pada kesempatan siang hari ini adalah soleh ritual dan soleh sosial. Pergerakan waktu begitu cepat bagi kita semua, sehingga sekarang sudah memasuki tanggal 3 Dzulhijjah 1441 Hijriah, yang insya Allah sepekan ke depan, tepatnya hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, dan tepatnya atau bertepatan tanggal 10 Dzulhijjah kita akan melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Kurban. Oleh sebab itu, berkaitan dengan Idul Kurban ini, Khatib akan mencoba untuk menguraikan dalam bidang tataran ibadah, sholih ritual, dan sholih sosial. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Ada sebuah dialog yang menarik antara Nabiullah Musa alaihissalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bangga dengan banyaknya sholat, puasa, dan zikir, karena belum tentu sholat, puasa, dan zikir itu membuat Allah senang. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, saya sudah beribadah, lalu ibadah apakah dari yang aku lakukan ini yang membuat Engkau, wahai Allah, senang?" Allah menjawab, kata Allah, "Salat. Salat adalah untuk dirimu sendiri, karena salat adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut disebutkan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian zikir. Zikirmu adalah untuk dirimu sendiri, karena membuat hatimu menjadi tenang. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
dengan berzikir, hati menjadi tenang. Kemudian puasa. Puasa yang selama ini engkau lakukan adalah untuk dirimu sendiri, karena puasa adalah untuk mengekang hawa nafsu. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, lalu selama ini ibadah apakah yang sudah aku lakukan sehingga membuat engkau ya Allah menjadi senang? Kemudian Allah menjawab, sedekah, infak, zakat, dan amal-amal perbuatan lain yang engkau lakukan yang diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Sebab apabila engkau melakukan ibadah semata-mata hanya dalam bidang ritual belaka, maka itu adalah untuk dirimu sendiri dan membuat senang kamu sendiri. Tetapi ketika engkau membantu menolong orang lain, di mana ketika engkau membantu orang lain atau menolong orang lain kesusahan, aku berada di sampingnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah urutan surat yang kedua ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Ketika 7 bulir menjadikan lipat 70, menjadikan sampai 700. Kemudian Allah menerangkan kembali, ketika engkau membantu orang lain, ketika itu Allah berada di samping orang-orang yang engkau bantu, berarti engkau telah membuat Allah senang. Engkau telah membuat Allah ridho. Hadirin sekalian, dari dialog ini, apalagi di sekarang di musim-musim yang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya virus corona atau COVID-19 yang sampai-sampai pemerintah Arab Saudi dalam hal ini menangguhkan pelaksanaan ibadah haji, dan itu hanya diikuti oleh penduduk asli dan orang-orang luar yang bermukim di sana, yang tidak kurang lebih hanya 10.000 pada tahun ini. Dan itu adalah sudah menjadi keputusan Arab Saudi, bukan keputusan negara yang mengirim ibadah haji. Kalau negara yang mengirim ibadah haji adalah melegalisasikan kepada para calon jamaah haji bahwa tahun ini ditangguhkan karena demi hibdun nafs, untuk memelihara jiwa kita manusia. Oleh sebab itu, dengan adanya soleh ritual hablu minallah, soleh sosial hablu minannas, yang kali ini kita betul diketuk empati kita. Bagaimana akhir-akhir belum lama ini saudara kita yang di Sulawesi yang kena musibah longsor yang begitu hebatnya. Kemudian ditambah juga kita sudah mendekati, sebentar lagi kita akan memasuki Idul Adha. Kita dituntut untuk soleh sosial yang dibarengi tentunya bukan berarti soleh ritual tidak penting, dua-duanya penting seimbang. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, kembali kepada kaitannya ibadah haji atau Idul Kurban tahun ini. Belum lama ini banyak berseliweran di dunia medsos kita, terutama di WA, bahwa teman-teman kita di Padang Panjang, di Aceh, menurut WA itu mereka bisa pergi ibadah haji tahun ini berkat negosiasi dan berkat berbagai hal yang ditempuh. Itu bohong, tidak pernah ada. Karena ibadah haji penyelenggaranya adalah negara, bukan ormas, bukan organisasi. Dan ternyata ketika dicek spanduknya itu iring-iringan mobilnya itu tahun 2008. Ini yang mengeser saudara kita orang muslim
yang itu adalah hoax atau bohong. Lalu kenapa suka mengeser seperti itu, yang membuat orang menjadi yang tadinya nyaman sudah menjadi kok bisa, kok sana bisa. Nah ini hadirin sekalian, oleh sebab itu zaman-zaman yang sekarang ini dengan kemajuan teknologi modern, kita jangan cepat percaya dengan adanya share dari orang lain tanpa kita tabayun terlebih dahulu. Oleh sebab itu hadirin sekalian, kembali kepada terakhir titik tekan dari bidang soli ritual dan soli sosial. Mari kita bersama-sama untuk bisa mewujudkan minimal di lingkungan kita agar kehidupan kita menjadi tentram, menjadi damai, sehingga apapun yang terjadi di lingkungan kita adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk hal-hal yang menimbulkan kericuan atau kegaduhan informasi seperti tadi yang saya sebutkan. Perlu dicek kebenarannya. Jangan kemudian percaya lalu tahu-tahu menyalahkan pemerintah, tahu-tahu menyalahkan departemen agama misalnya. Dicek terlebih dahulu. Nah oleh sebab itu, dengan kewaspadaan kita, kehidupan kita insya Allah akan menjadi kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram. Karena hadirin sekalian, apa yang kita akan tuju di akhiran hidup kita tidak lain kita bukan adalah kita selalu memohon agar kehidupan kita berakhir dengan husnul khotimah. Itu adalah cita-cita tertinggi kita. Kita tidak tahu kapan Allah akan menjemput nyawa kita. Oleh sebab itu yang terbaik adalah persiapkan amal-amal kita yang terbaik untuk bekal mencari kehidupan akhirat. Kita jangan sampai terlena sedang mengejar dunia, tiba-tiba meninggal dunia. Nah oleh sebab itu hadirin sekalian, dengan kita menselaraskan keseimbangan dalam bidang ibadah kepada Allah atau disebut soleh dalam bidang ritual, keseimbangan dengan sesama manusia disebut juga hablum minan nas, adalah soleh sosial, dan terakhir yang kita perlu juga adalah hablum minal alam, keseimbangan terhadap kehidupan alam semesta ini. Insya Allah kehidupan kita akan tenang, akan tentram, sehingga kita semua mengidamkan kehidupan yang terbaik, dan insya Allah kita semua akan berakhir atau ketika azal menjemput kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal iktisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal mu'minuna anna Allah sallallahu ala nabi qadima wa bada bi nafsi ta'lima wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkuru yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.